Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami berterima kasih buat hari yang baru. Kami masih punya kesegaran untuk datang menghadap Engkau. Kami boleh kembali lagi dikuatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menangkap kebenaran-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema renungan kita pagi hari ini adalah punya hati, punya nyali. Diambil dari Nehemia 2 ayat 1-8, beginilah firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mother Teresa adalah contoh di masa kini yang terkenal dengan punya hati dan punya nyali. Punya hati untuk melayani sesama dan punya nyali untuk tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang sakit, terutama juga orang-orang yang sakit lepra. Tentunya bukan hal mudah. Ini merupakan hal yang sulit. Dia merupakan seorang biarawati Katolik Roma keturunan Albania dan berkewarganegaraan India yang mendirikan Missionaries of Charity di Kalkuta, India pada tahun 1950. Selama lebih dari 47 tahun, ia melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu, bahkan yang sekarat sekalipun. Pada tahun 1970-an, ia menjadi begitu terkenal di dunia internasional karena pekerjaan kemanusiaan dan advokasi pada hak-hak orang miskin dan orang-orang tidak berdaya. Sebelum meninggal, dia telah menjalankan 610 misi di 123 negara, termasuk penampungan dan rumah bagi penderita HIV, AIDS, lepra, dan TBC. Dia menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan pemerintah India Bharat Ratna pada tahun 1980 dan penghargaan perdamaian Nobel pada tahun 1979. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama dengan pekerjaan Nehemia yang butuh hati dan juga butuh nyali, pekerjaan Nehemia sebagai juru minum raja sangat strategis karena memiliki akses langsung dengan raja dan dekat dengan raja. Sebagai juru minum, ia menjadi tester minuman raja, menjaga raja agar jangan ada bibit penyakit atau racun dalam minumannya. Dahulu kala, pekerjaan juru minum sangat dihormati di Persia. Suatu kali Nehemia mendengar dari saudaranya tentang keadaan Yerusalem, tempat kelahiran nenek moyangnya. Hati Nehemia hancur dan tergugah terhadap bangsanya setelah mendengar berita dari Hanani yang tinggal di Yerusalem
berita yang sangat menyedihkan karena tembok-tembok Yerusalem telah dihancurkan dan keadaan Yerusalem sunyi sepi. Nehemia memiliki hati dan juga nyali. Terbukti dia berani berkata kepada sang raja untuk memohon izin dan juga memohon pertolongan kepada sang raja untuk membangun kembali tembok di tempat daerah asalnya. Puji Tuhan, Raja Artasasta berkenan untuk mengutus Nehemia, bahkan membantu untuk kembali membangun tembok Yerusalem yang telah rubuh, bahkan memberikan setiap kebutuhan yang dibutuhkan Nehemia. Nehemia adalah sosok orang yang punya hati dan punya nyali. Dia turun sendiri untuk membangun daerahnya itu kembali, dan Tuhan menyertai dia. Mari kita mencontoh orang-orang yang punya hati dan punya nyali. Orang yang punya hati dan punya nyali segera bergerak mengerjakan apa yang harus dikerjakannya. Walaupun itu berat, ia akan mengusahakannya terlebih dahulu. Bukan jadi orang yang hanya diam melihat kenyataan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, kami mau taat untuk melakukannya. Kami mau menjadi orang-orang yang punya hati dan punya nyali. Kami percaya, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bekerja untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pakai hati kami, pakai keberanian kami, juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, pagi hari ini kami tak lupa mohon berkat-Mu juga, perlindungan, penyertaan Tuhan, dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Kami serahkan semua itu di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.